Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sahabat Rehat dimanapun berada. Jumpa lagi di pagi hari ini dalam Renungan Toraya pada hari Jumat 18 April 2025. Puji syukur yang senantiasa kita panjatkan ke hadapan Tuhan oleh karena kasih setianya yang selalu bersama dengan kita hingga pada saat ini. Untuk itu, sebelum kita mulai segala aktivitas kita pada pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas hari yang baru dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini, kami hendak membuka Alkitab dan membaca kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir menyertai kami, memberi pengertian, hikmat dan hati yang terbuka, agar kami tidak hanya membaca, tetapi juga memahami dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan judul Sindiran Yotam terhadap Raja. Setelah hal itu diberitahukan kepada Yotam, ia pergi ke gunung Gerizim dan berdiri di puncaknya, lalu berseru dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu." Suatu ketika pohon-pohon pergi untuk mengurapi calon raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Namun, jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, "Bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan rasa manis dan buah-buahku yang baik, dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pokok anggur, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pokok anggur itu kepada mereka, "Bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon?" Lalu kata semua pohon itu kepada semak duri, "Marilah, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, "Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah, berlindung di bawah naunganku. Namun jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras Libanon." Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu pilihan Tuhan, Puang Umpilai. Sahabat-sahabat Rehat yang sama berbahagia dalam Tuhan, ambisi yang besar menguasai Abimelek, anak Gideon dari seorang gundik di Sikem, untuk menjadi raja. Untuk mewujudkan ambisinya, Abimelek harus menyingkirkan 70 saudaranya, lalu bertindak dengan sadis. Seorang dari anak Gideon berhasil melarikan diri dan selamat. Itulah Yotam yang tampil memprotes sikap orang Sikem yang sepakat mengangkat Abimelek sebagai raja. Dan apa yang akan terjadi pada Abimelek? Sahabat-sahabat Rehat, Abimelek menggunakan kiasan pohon untuk menjadi raja di antara pohon yang lain. Pohon zaitun, pohon ara, pokok anggur, dan semak duri. Nampak bahwa pohon-pohon berharga dan bernilai tinggi tidak mau menjadi raja atas pohon-pohon yang lain, memilih untuk tetap melaksanakan fungsinya masing-masing dan tidak mengejar kekuasaan. Kiasan ini menggambarkan Gideon yang menjadi pemimpin di Israel, namun tidak mau memerintah sebagai raja. Terdapat di Hakim-Hakim 8 ayat 23. Dan sampai kepada anak cucunya, dapat menjadi raja bila bersedia. Sebab hanya Allah saja yang menjadi raja atas Israel. Bertolak belakang dengan semak duri yang tidak bernilai namun tampil arogan menjadi raja, menggambarkan Abimelek yang ambisius sebagai raja dan dampaknya bagi rakyat. Abimelek yang ambisius mati dengan cara yang sadis sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukannya.
dan gagal menjadi raja. Kegagalan ini menunjukkan bahwa tidak ada raja di Israel kecuali atas pilihan Tuhan. Sahabat-sahabat rehat yang sama berbahagia dalam Tuhan. Tuhan berdaulat atas siapapun yang dipilih dan dikehendakinya mengerjakan misinya di dunia ini. Tuhan menetapkan raja yang akan memerintah, raja yang menyelami kehidupan manusia dalam penderitaan karena dosa, bahkan sampai ke alam maut sekalipun, supaya manusia beroleh pengangkatan sebagai anak-anak Allah yang hidup taat kepada raja yang memerintah, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang diperingati kematiannya demi manusia beroleh kebangkitan dan kematian karena beriman kepada Raja di atas segala raja, Raja yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Bijaksana, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Melalui perumpamaan Yotam, Engkau mengingatkan kami tentang pentingnya kepemimpinan yang benar dan hati yang tulus. Kami belajar bahwa tidak semua yang tampak berkuasa layak untuk memimpin. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak memilih atau menjadi pemimpin karena haus kekuasaan atau kepentingan pribadi. Berikan kami hati yang bijak, seperti pohon ara, zaitun, dan anggur dalam perumpamaan-Mu yang memilih untuk tetap berbuah dan melayani sesuai panggilan-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk keberadaan semua anggota jemaat-Mu di Jemaat Tangerang khususnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan melihat dalam kehidupan mereka masing-masing, Engkau selalu bersama dengan kami dalam persekutuan jemaat, memberikan kesehatan bagi kami, berkati mereka dalam pekerjaan masing-masing, berkati anak-anak dalam menuntun pendidikan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya menjadi bekal bagi kehidupan kita. Mari kita melanjutkan aktivitas dengan hati yang penuh syukur, pikiran yang lebih jernih, dan melangkah dengan semangat baru. Tuhan memberkati.